اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang mencari berkah dengan pohon, batu dan semisal keduanya. Yang mana di dalam bab ini terdapat penjelasan hukum orang yang mencari berkah, orang yang ngalap berkah dengan perantaraan batu, pohon, atau yang serupa dengan batu dan pohon. Iya, maka telah kita terangkan terkait dengan keberkahan dan berkah itu sendiri macam-macam dan bentuknya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi membawakan di dalam bab ini satu ayat di dalam Al-Quran yang beliau bawakan di surat An-Najm ayat 19 dan seterusnya. Surat An-Najm mulai dari ayat 19 dan seterusnya. Kata beliau di sini, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza, al-ayat. Dan firman Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza, al-ayat, sampai ayat-ayat yang datang setelahnya. Iya, yang di kelanjutan ayat wa manatat tsalitsatal ukhra, dan juga bagaimana pendapat kalian tentang Manat, itu yang ketiga. Nah, yakni maksudnya Lata, Uzza dan Manat ini merupakan sesembahannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang sesembahan orang-orang musyrikin ini. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang nadanya pengingkaran. Pertanyaan yang nadanya pengingkaran, yakni Allah mengingkari sesembahannya orang-orang musyrikin yang mereka beri nama dengan Lata, Uzza dan Manat. Ya, yakni apakah layak kalian menyembah berhala-berhala tersebut? Apakah pantas kalian menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian menyangka bahwasanya Lata, Uzza dan Manat itu sebagai tandingan bagi Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian nanti pada hari kiamat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Dan orang-orang musyrikin menjadikan Lata, Uzza dan Manat ini sebagai anak-anak perempuannya Allah. Iya, orang-orang musyrikin mereka mengklaim bahwasanya para malaikat itu banatullah, anak-anak perempuannya
Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbatkannya kepada Allah karena mereka tidak suka dengan anak perempuan. Mereka menisbatkan anak perempuan yang mereka tidak suka kepada Allah, sementara anak laki-laki mereka nisbatkan kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana dimaklumi, ya, orang-orang musyrikin jahiliyah sangat membenci dengan keberadaan anak perempuan, dan itu sudah menjadi aib bagi mereka. Ketika lahir darinya anak perempuan, maka itu aib menurut mereka, sehingga mereka pun tidak segan-segan untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Bahkan disebutkan dalam sejarah bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin itu, mereka ketika istrinya mau melahirkan, mereka galikan lubang, sengaja digalikan lubang di tanah. Kalau yang keluar itu anak perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Tapi kalau anak laki-laki yang keluar, maka mereka ambil, mereka pelihara sampai dewasa. Dan itu sudah menjadi apa yang mereka sudah tetapkan dalam budaya mereka, ya, adat kebiasaan mereka. Sehingga mereka melakukan hal tersebut turun temurun seperti itu. Ya, sampai datang Islam kemudian membatalkan apa yang mereka sangka itu. Nah, di antara akidah batil mereka, mereka menisbatkan para malaikat, demikian pula sesembahan-sesembahan mereka sebagai anak-anak perempuannya Allah, sebagai anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ayat ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah layak untuk kalian menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai tandingan bagi Allah? Sesembahan-sesembahan itu adalah makhluk-makhluk yang lemah. Mereka tidak mampu mendatangkan manfaat dan juga tidak mampu untuk menolak mudarat, sehingga tidak pantas untuk kalian jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat An-Najm setelah Allah menyebutkan tentang peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya, terkait dengan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra dan juga di dalam surat An-Najm. Makanya di awal ayat surat An-Najm Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang apabila bintang itu telah terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia tersesat dan tidak pula dia keliru. Itu di awal-awal surat An-Najm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat-ayat berikutnya, wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh kata Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Nabi SAW melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yakni sebahagian dari tanda-tanda kebesaran itu. Allah punya tanda-tanda kebesaran yang merupakan bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setelah Allah menyebutkan hal ini, dan yang dimaksud dengannya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu naik lagi ke atas langit, melewati langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha hingga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan ayatul kubra, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang Isra dan Mi'raj, baru Allah sebutkan tentang perihal sesembahannya orang-orang musyrikin.
yakni Allah ingin membandingkan apakah sesembahan-sesembahan mereka itu, Lata, Uzza dan Manat, itu sebanding, tidak usah dengan Allah. Apakah sebanding dengan tanda-tanda kebesaran Allah? Tentu tidak sebanding. Apalah mereka itu, Lata, Uzza dan Manat itu tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa, sehingga tidak boleh untuk disandingkan dan dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah saja tidak sebanding, apalagi dengan apa? Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza, yakni akhbiruni ma sya'nuha, kabarkan kepadaku tentang mereka itu, tentang sesembahan-sesembahan itu. Iya, apakah mereka bisa memberikan suatu manfaat kepada kalian? Apakah mereka itu bisa menolak suatu kemudaratan untuk kalian? Tidak bisa. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala membawakannya dalam bentuk istifham. Bagaimana pendapat kalian? Apa menurut kalian tentang Lata, Uzza dan Manat itu? Ini sebagai bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesembahannya orang-orang musyrikin, celaan dan bentuk Allah memberikan cacat kepada mereka. Mereka itu tidak bisa apa-apa, apalah mereka itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan 3 sesembahan orang musyrikin ini, ya, ini tentu saja bukan pembatasan, karena orang-orang musyrikin punya banyak sesembahan. Ya, orang-orang musyrikin punya banyak sesembahan. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa di Ka'bah atau di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Berhalanya orang-orang musyrikin. Nah, jadi saking banyaknya sesembahan orang-orang musyrikin itu, mereka pun kebingungan tatkala harus menyembah Tuhan mereka, siapa yang lebih dulu. Iya, karena Tuhannya pun harus ngantri untuk bisa disembah. Nah, makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada salah seorang musyrik, ya, yang habis menyembah berhala, Nabi tanya, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Karena saking banyaknya sesembahan mereka, Nabi tanya begitu. Karena tidak mungkin dalam satu hari mereka bisa menyembah 360 berhala itu, tidak mungkin. Nah, maka Nabi tanya, berapa sesembahan yang kau sembah hari ini? Kata orang itu, aku sembah 7 sesembahanku. Iya, 1 di atas langit, 6 di bumi, kata dia. Nah, yang lainnya nanti nunggu giliran. Yang lainnya nanti nunggu giliran. Nah, hanya di situ kita bisa dapatkan bahwasanya orang musyrikin mereka juga menyembah Allah. Mereka sembah Allah, tetapi selain Allah juga mereka sembah. Nah, disinilah sisi kemusyrikan mereka. Jadi mereka bukan tidak menyembah kepada Allah sama sekali, mereka sembah Allah. Mereka yakin Allah itu ada. Bahkan mereka yakin Allah ada di atas langit. Itu akidahnya orang-orang musyrikin. Nah, tetapi bersamaan dengan itu mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan selainnya. Ya, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah menyebutkan 3 sesembahan ini bukan pembatasan. Tapi kata para ulama, disebutkan 3 sesembahan ini, Lata, Uzza dan Manat, karena inilah 3 sesembahannya orang-orang Arab yang paling masyhur, yang paling terkenal dan paling besarnya. Jadi mereka dalam Tuhan-Tuhan mereka itu, mereka juga urutkan. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang kecil. Menurut mereka, ada Tuhan yang hebat, ada yang kurang, ya. Sehingga mereka akan prioritaskan Tuhan-Tuhan yang hebat itu. Tuhan-Tuhan yang menurut mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, Tuhan mereka yang paling besar, di antara Tuhan mereka yang paling mereka agungkan adalah 3 ini. Makanya Allah sebutkan 3 ini.
Lata, Uzza, dan Manat. Lata, Uzza, dan Manat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu Lata? Ada 3 sesembahannya orang musyrikin, Lata, Uzza, dan Manat. Sekarang kenapa Allah menyebutkan 3 sesembahan ini? Dan Syekh berdalil dengan ayat ini terkait dengan permasalahan orang yang ngalap berkah dengan batu dan pohon. Apa hubungannya dengan Lata dan Uzza serta Manat? Nah, dijelaskan oleh para ulama terkait dengan sesembahan ini, 3 sesembahan ini. Adapun Lata dibaca dengan 2 bacaan. Bisa dibaca dengan Lata, bisa juga dengan mentasydid huruf ta'nya, yaitu dibaca Lata. Ada 2 bacaan. Iya, kata para ulama, ya, Lata ini ketika dibaca dengan mentasydid huruf ta'nya dari kata latta yalutu, yakni bermakna yalutu sawiq lil hujjaj. Lata ini dulunya adalah orang soleh. Dulunya apa? Orang soleh. Di antara kesolehannya dia suka membuat adonan roti yang mana dia akan berikan secara gratis untuk jamaah haji. Dimaklumi bahwa di masa jahiliyah ibadah haji sudah ada, masih ada peninggalannya agamanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pertama yang mensyariatkan haji itu, ya kan? Untuk tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang jahiliyah juga mereka melakukan ibadah haji. Nah, si Lata ini dia tinggal di Makkah. Kalau ada orang haji, dia akan buatkan adonan roti, kemudian dikasih gratisan. Siapa yang mau ambil, gratis. Maka dia dikenal sebagai orang baik, orang dermawan dia. Dikenal sebagai apa? Orang dermawan. Iya, saking ketika ada orang haji yang sedang kelaparan, ya, tidak ada uangnya, habis bekalnya, dia kasih gratisan roti. Ini ambil roti. Subhanallah. Nah, maka orang pun mengenang dia. Ketika dia mati, ketika dia meninggal, ya, maka orang pun menguburnya. Kemudian apa? Setelah orang menguburnya, mereka pun mengenang jasa-jasa si Lata tadi. Dikenang jasa-jasanya, ya. Akhirnya mereka pun beribadah di dekat kuburnya. Kuburannya siapa? Si Lata tadi. Ya. Dia beribadah di dekat kuburannya, bahkan mereka pun tawaf di kuburnya juga. Ya, mereka tawaf di kuburnya si Lata ini. Ya. Nah, tawaf seperti mereka tawaf di Ka'bah. Nah, ini sudah mulai mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya, ya, mereka membuatkan di atas kuburannya itu rumah. Nah, ini sejarah kemusyrikannya orang-orang musyrikin dulu. Jadi awalnya kubur, setelah itu mereka buatkan apa? Rumah. Jadi diangkat sekarang bangunannya, dirubah, kemudian diberikan tanda-tanda bekas-bekas, ya, untuk dikeramatkan. Orang-orang datang ke situ untuk tawaf, untuk ngalap berkah, ya. Mereka putar-putar di situ dan mereka beribadah di situ. Dan terjadilah kemusyrikan terhadap si Lata ini. Jadi si Lata ini asalnya apa? Kuburan orang soleh. Subhanallah. Yang tadinya kuburan biasa, kemudian mereka bangun. Mereka bikinkan rumah-rumah. Ya, bikinkan rumah-rumah di situ supaya kalau ada orang datang enak untuk beribadah di situ. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat kemusyrikan orang-orang di zaman sekarang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Lata ini adalah berhala yang diagungkan oleh orang-orang Thaqif, orang-orang dari suku Thaqif. Ya, orang-orang dari suku Thaqif. Ini tentang Lata. Itu kalau dibaca dengan Lata dengan tasydid huruf ta'nya. Adapun kalau dibaca dengan Lata, ya, tidak ditasydid huruf ta'nya, maka Lata ini sebenarnya adalah nama yang mereka ambil dari nama Allah, cuman mereka jadikan muannas, yaitu dari nama Al-Ilah.
Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan nama apa? Al-Ilah. Al-Ilah itu nama Allah. Dari nama Al-Ilah mereka ambil muannasnya Lata. Lalu mereka jadikan apa? Mereka nisbatkan untuk Allah atau anak perempuannya Allah. Karena muannas, karena perempuan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya Lata ini sebenarnya adalah batu yang sangat besar, yang di atasnya ada rumah-rumah, ya, dan di rumah itu ada tirai-tirai. Nah, di atas rumah itu ada tirai-tirai. Nah, ini juga kata sebagian ulama ketika mengomentari tentang Lata. Jadi kalau kita simpulkan, Lata itu ya menurut para ulama dia bisa bermakna kuburan, ya, yang di atasnya ada rumah-rumah, atau batu yang di atasnya juga ada rumah-rumah. Nah, yang jelas mereka jadikan sebagai benda-benda yang dikeramatkan, yang mereka datang ke situ dan menyembah Lata tersebut di situ. Nah, itu Lata. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Lata ini ya, ketika kaum muslimin sudah kuat, ketika kaum muslimin telah menguasai kota Mekah, maka Rasulullah mengutus sahabatnya yang bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah untuk menghancurkan ya Lata ini, dihancurkan batunya, rumahnya di situ, diratakan kuburannya, sehingga apa? Hilang kesyirikan yang terjadi di situ. Ketika apa? Rasulullah sudah menguasai kota Mekah. Ya, Rasulullah yang perintahkan Al-Mughirah ibnu Syu'bah supaya diratakan kuburannya si Lata itu, supaya tidak lagi terjadi penyembahan kepada orang-orang soleh yang mereka anggap sebagai orang soleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebutkan bahwa Al-Mughirah ibnu Syu'bah menghancurkan bangunan Lata itu, kemudian membakarnya. Ya, sehingga betul-betul musnah dan orang-orang pun melupakannya sudah. Ya, sehingga tidak ada lagi Lata itu. Kemudian yang kedua, sesembahan orang musyrikin yang kedua adalah Uzza. Lata, Uzza. Nah, Uzza ini adalah nama bagi sebuah pohon keramat. Nah, ini makanya Lata, Uzza, Manat, ya, beliau bawakan sebagai dalil di sini dalam bab orang yang ngalap berkah dengan batu dan pohon. Karena Lata itu ibarat seperti kuburan atau apa namanya, batu, sementara Uzza itu pohon. Jadi pohon keramat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, yang mereka biasa menggantungkan apa namanya, benda-benda hebat mereka, kayak senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di situ. Uzza ini ya letaknya dekat dengan Arafah. Di masa sekarang ada Masy'aril Haram namanya Arafah. Nah, dulu Uzza itu ada di dekat situ. Ya, berhala Uzza ini ada di dekat situ. Jadi pohon apa? Pohonnya besar, keramat dia. Orang-orang musyrikin ya menjadikan pohon tersebut sebagai pohon keramat. Mereka menyembah-nyembahnya ya, dan mereka biasa menyiapkan ya semacam sesajen-sesajen di situ. Nah, ini Uzza ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama menyebutkan bahwa Uzza itu nama muannas dari A'az. Ya, dari A'az. A'az itu yang paling mulia. Nah, yang paling mulia, yang diambil dari nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa. Yang maha perkasa. Nah, maka dari situ mereka ambil muannasnya. Karena sekali lagi mereka nisbatkan untuk Allah yang muannas, yang perempuan-perempuan. Sementara untuk mereka anak laki-laki. Nah, inilah tidak adilnya orang-orang musyrikin itu. Nah, disebutkan bahwasanya Uzza ini disembah oleh orang-orang Quraisy dari Banu Kinanah. Dari Banu Kinanah. Ya, ini Uzza ini. Nah, maka kita bisa tahu tadi Lata itu kuburan, ada yang mengatakan itu batu, ada rumah-rumahnya. Kemudian Uzza itu pohon. Nah, sementara Manat juga batu besar. Manat juga apa? Ya, batu besar. Nah, yang batunya itu disebutkan oleh para ulama berwarna merah. Kenapa berwarna merah?
karena banyaknya aliran darah di atas batu itu. Jadi orang-orang musyrikin, ya, mereka menyembah Manat ini dengan cara mengalirkan darah hewan yang mereka sembelih di atas batu Manat tadi. Jadi kalau mereka mau menyembah si Manat ini, ya, mereka bawa kambing atau bawa keledai mereka atau bawa onta mereka, lalu mereka sembelih onta itu di atas batu si Manat tadi. Supaya aliran darah onta tadi, kambing tadi, keledai tadi bercucuran di mana? Di batu si Manat ini. Untuk apa? Supaya bisa mengambil berkah, ya, mengambil berkah dari sesembahan mereka yang bernama si Manat ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, gara-gara orang-orang musyrikin sangat sering menumpahkan air di situ, maka batunya berubah menjadi warna apa? Warna merah sudah. Nah, itu Manat itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Nah, batu Manat ini itu diagungkan dan menjadi sesembahan penduduk Madinah ketika itu. Jadi ahlul Madinah, orang-orang yang tinggal di Madinah, orang-orang musyrikin yang tinggal di Madinah, mereka menyembah sama si Manat ini. Batu besar yang mereka biasa nyembelih di situ. Nah, penyembelihan tentunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Manat ini nama yang terambil dari nama Allah Al-Mannan. Makanya mirip-mirip kan? Manat, Mannan. Al-Mannan itu nama Allah yang maknanya Maha Memberi. Maha Memberi. Mereka ambil muannasnya jadi Manat. Nah, inilah orang-orang musyrikin itu. Ya, mereka ambil dari nama-nama Allah, kemudian mereka jadikan itu sebagai sesembahan. Ya, mereka jadikan itu sebagai apa? Sebagai sesembahan. Ya, dari sana juga ulama menyebutkan, ya, pada hari ini di kota Mekah ada namanya Mina. Ya, orang-orang jamaah haji mereka terkadang mabit di Mina. Nah, disebut dengan Mina kenapa? Ya, karena orang di Mina itu juga mengalirkan darah di situ. Orang jamaah haji mereka menyembelih di Mina. Ya, mereka alirkan darah di situ. Nah, dari kata Mina ini diambil juga darinya apa? Manat. Mirip-mirip dengan itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Manat ini, ya, Manat ini di masa Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan si Manat ini, batu besar tadi. Dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib seluruhnya, ya, sehingga tidak lagi tersisa si Manat ini. Nah, dan tidak ada lagi penyembahan kepada Manat tatkala itu. Adapun Uzza, tadi kita belum sebutkan bahwa tatkala terjadi Fathu Makkah, Rasulullah mengutus Khalid ibnul Walid. Ya, jadi kalau kita lihat ya, Lata dihancurkan sama Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Kalau si Manat dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun Uzza itu Nabi utus Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid ini orang hebat, sampai digelari oleh Nabi sebagai apa? Saifun min suyufillah. Dia adalah pedang dari pedang-pedang terhunus, pedangnya Allah untuk orang-orang musyrikin. Dulunya dia hebat. Di masa sebelum dia Islam kan sempat memerangi Rasulullah, ya kan? Sampai di perang Uhud pun Rasulullah dan para sahabat banyak yang terbunuh karena kehebatan Khalid ibnul Walid. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, maka dia menjadi pahlawan dalam Islam. Nah, Khalid ibnul Walid juga sangat banyak jasanya di dalam Islam. Nah, Khalid ibnul Walid Rasulullah utus untuk menghancurkan Uzza. Maka dengan beraninya Khalid ibnul Walid datang sendiriannya menghancurkan apa? Menghancurkan Uzza ini. Uzza tadi apa? Pohon keramat. Uzza ini pohon keramat. Nah, maka ditebang oleh siapa? Khalid ibnul Walid, ditebangnya. Nah, makanya kalau ada pohon-pohon yang dikeramatkan, kalau mampu ditebang. Jangan takut-takut. Ada sebagian orang takut nebang pohon keramat. Katanya apa? Nanti dihantuinya kita. Nanti kerasukan semua orang katanya. Sehingga ada sebagian orang tidak berani. Tidak boleh seperti itu. Ya. Orang yang bertauhid, kalau ada kesyirikan dan mampu dia rubah dengan tangannya, dia rubah dengan tangannya. Nah, dia rubah dengan tangannya.
Sebagaimana Khalid ibn Walid diperintahkan oleh Nabi, hancurkan Uzza, tebang pohonnya, ditebang sama siapa? Khalid ibn Walid. Nah, hanya saja ketika Khalid ibn Walid kembali kepada Nabi SAW, kemudian mengabarkan, aku sudah tebang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lam taf'al syai'a, kamu belum melakukannya. Akhirnya Khalid bin Walid kembali lagi. Khalid bin Walid sudah merasa menebang pohon itu. Nah, ketika Khalid bin Walid kembali untuk kedua kalinya, tiba-tiba ada di bekas tebangan pohon Uzza tadi, pohon keramat tadi, ada seorang wanita yang telanjang. Seorang wanita apa? Yang telanjang. Ya, wanita jadi-jadian, bukan wanita sungguhan. Wanita jadi-jadian, hantu dia. Ya, ini setannya itu. Nah, itulah Uzza. Maka dibunuh dengan pedangnya Khalid ibn Walid. Ya, dibunuh oleh pedangnya Khalid ibn Walid. Setelah itu beliau kembali kepada Nabi SAW mengabarkan hal tersebut. Maka Rasulullah mengatakan tilkal Uzza. Nah, itulah Uzza. Jadi Uzza itu jin perempuan, ya, yang menitis di pohon itu. Menitis di pohon itu. Jadi terkadang memang pohon-pohon keramat itu, kadang orang biasa lihat kuntilanak di situ, kata sebagian orang, ya, lihat-lihat hantu di situ. Memang terkadang hantu-hantu itu suka dengan pohon-pohon keramat itu. Nah, semakin dia keramat, semakin suka hantu itu. Nah, semakin suka dia. Nah, ini ikhwani fillah. Dan dari sanalah orang-orang akhirnya tertipu, ya. Oh, ini memang betul-betul keramat ini. Nah, Uzza ini di masa dia masih berjaya, ya, pohonnya itu masih berjaya, ya. Uzza ini biasa mengeluarkan kalimat-kalimat. yakni ketika orang-orang ya datang ke pohonnya itu minta-minta di situ, ya, Uzza ini bersuara. Nah, jin perempuannya tadi yang menitis di pohon itu tadi, ya, jin perempuan itu. Nah, mungkin kalau kita sekarang kuntilanak, ya kan. Nah, dia berbicara ketika orang minta-minta di situ, dia jawab pertanyaannya. Nah, supaya semakin membuat orang tertipu. Oh, betul, ini pohon keramat ini. Nah, ini betul pohon anu ini, sehingga orang pun rame-rame datang ke situ. Makanya Uzza ini termasuk sesembahan besarnya orang-orang musyrikin. Ternyata yang mereka sembah adalah siapa? Jin. Inilah hakikatnya. Jadi terkadang orang-orang musyrikin mereka menyembah, ya, hakikatnya mungkin terlihat batu, hakikatnya mungkin terlihat pohon, hakikatnya mungkin terlihat kayak rumah-rumah keramat atau kuburan-kuburan, tapi hakikatnya mereka menyembah syaitan. Ya. Syaitan itulah yang membuat mereka tertipu, dan pada hakikatnya mereka menyembah kepada syaitan. Subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Lata dan Uzza serta Manat memang sekarang sudah tidak ada. Tetapi turunan Lata, Uzza dan Manat tetap ada. Ada enggak hari ini orang nyembah pohon? Pohon dikeramatkan? Tetap ada, walaupun namanya bukan Uzza, ya kan? Ada enggak hari ini orang nyembah batu? Ada, walaupun namanya bukan Manat. Ada ndak yang nyembah kuburan? Ada, walaupun namanya bukan Lata. Nah, jadi Lata, Uzza dan Manat sudah hancur memang, sudah tiada, tetapi subhanallah, ada saja orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan, baik itu berupa kuburan, batu ataukah pohon. Nah, makanya Syekh membawakan ayat ini, ya, dalam bab orang yang ngalap berkah dengan pohon, batu dan sejenisnya. Karena memang Lata, Uzza dan Manat itulah batu, itulah pohon-pohon keramat yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Lata, Uzza dan Manat dihancurkan semuanya oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Khalid ibn Walid. Tapi Nabi SAW mengingatkan di dalam sabdanya, ketika hancur semua berhala itu, kata Nabi apa? La tadhhabul layali wal ayyam hatta tu'badal Lat wal Uzza. Apa kata Nabi? Tidaklah akan hilang malam dan siang ini. Maksudnya Nabi, tidaklah terjadi kiamat sampai Lata dan Uzza disembah kembali. Hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidaklah terjadi kiamat, kata Nabi, kecuali Lata dan Uzza akan disembah kembali. Wallahu alam,
apakah nanti Lata dan Uzza itu akan dibuat kembali oleh orang-orang musyrikin, ya, yakni dikembalikan lagi tempat-tempat Lata ini, Uzza dikembalikan lagi, atau dengan makna Lata dan Uzza itu kan apa? Pohon, kemudian batu atau kuburan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Tapi dulu namanya Lata, dulu namanya Uzza, dulu namanya Manat. Nah, sekarang orang boleh menamakan dengan nama-nama yang lainnya. Nah, yang jelas ketika sama yang mereka jadikan pohon juga, batu juga, kuburan juga mereka sembah, maka sama dengan Lata, Uzza, dan Manat. Ini sebagai permisalan, contoh saja. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan dikira orang musyrikin itu cuman nyembah patung. Selama ini kan mungkin di gambaran kita, ya, orang-orang musyrikin itu mereka buat patung kemudian sembah patung. Itu kan yang mungkin dalam gambaran kita. Ternyata justru sesembahannya orang musyrikin yang besar itu bukan patung seperti itu, bukan patung yang dibentuk kayak orang, bukan. Tapi apa? Pohon sesembahan mereka, batu sesembahan mereka, kuburan sesembahan mereka. Ini orang-orang musyrikin. Jelas ini? Nah, ini kalau kita tahu yang hakikat sebenarnya siapa Lata tadi, siapa Uzza ini, dan siapa Manat itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ayat ini menunjukkan bahwa di antara sesembahan orang-orang musyrikin adalah batu, pohon, dan kuburan. Sekalipun mereka juga biasa menyembah apa? Menyembah patung yang mereka memang buat. Jadi kan orang musyrikin punya sesembahan banyak kan? Berapa tadi? 360. Banyak memang sesembahannya. Nah, jadi di antara sesembahan mereka memang ada batu, ada memang patung yang mereka buat. Nah, jadi beraneka ragam ternyata sesembahannya orang-orang musyrikin itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ayat ini, ya, sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin merendahkan sesembahannya orang-orang musyrikin itu. Apakah layak kalian menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah? Apakah pantas Lata, Uzza, dan Manat yang tidak punya kemampuan apa-apa kemudian kalian persekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tidak pantas. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini ayat pertama yang beliau bawakan dalam bab ini, dan insyaallah taala di pembahasan berikutnya akan kita sebutkan satu hadis, ya, yang beliau bawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab ini, yaitu orang yang mencari berkah, ngalap berkah dengan batu, pohon, atau yang sejenisnya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.